Hai anak-anak kelas 2, kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Anak-anak semua tahu bahwa anak yang baru lahir adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan. Oleh karena itulah, orang tua berusaha membesarkan anaknya dengan baik, supaya anaknya berbakti kepada Tuhan dan juga orang tua. Oleh sebab itulah, orang tua membutuhkan bantuan Tuhan. Sehingga orang tua membawa anak-anaknya ke gereja untuk dibaptis. Dengan dibaptis, anak-anak diangkat untuk menjadi anak-anak Tuhan dan juga mendapat perlindungan. Orang tua Yesus, yaitu Bunda Maria dan Bapak Yusuf, juga orang yang taat kepada agama. Mereka mempersembahkan Yesus ke Bait Allah sewaktu Yesus berumur 8 hari. Sekarang, mari bersama-sama kita menyaksikan kisah Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana,
seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah tadi kisah Yesus dipersembahkan di bait Allah. Sekarang kita review sejenak ya, ada 3 pertanyaan. Yesus pergi bersama dengan siapa? Yang kedua, untuk apa burung tekukur yang dibawa serta bersama dengan Yesus? Dan yang ketiga, siapakah Simeon dan Hana itu? Anak-anak, bait Allah adalah tempat berdoa umat Yahudi yang ada di pusat, yaitu berada di kota Yerusalem. Orang tua kita, sebagaimana orang tua Yesus, juga mengajak anak-anaknya untuk melaksanakan kewajiban agama. Sebagai contohnya ya, orang tua mengajak kalian mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Itu adalah contoh. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan contoh kewajiban agama apa yang kamu lakukan bersama orang tuamu? Dari kisah ini kita diajak untuk meneladan Yesus di dalam melaksanakan kewajiban agama. Tentu saja dengan gembira dan semangat bersama dengan keluargamu. Terima kasih atas belajar kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan sampai ketemu dalam pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.